Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi para sahabat belajar matematika. Kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai peluang kejadian secara teoretik. Baiklah, kita mulai ya. Untuk menghitung peluang secara teoritis, maka kita harus ingat kembali mengenai ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Ya. Suatu contoh di sini, misal suatu kejadian dinamakan A, misalnya kejadian itu A, maka peluang kejadian dari A itu ditulis dengan P dalam kurung A. Jadi P dalam kurung A ini dibaca peluang kejadian A. Nah, secara teoritis, peluang kejadian dari suatu kejadian itu peluang dari A itu dirumuskan dengan banyaknya titik sampel pada kejadian itu dibagi banyak titik sampel pada ruang sampel ya. Jadi NA itu banyak titik sampel pada kejadian, NS banyak titik sampel pada ruang sampel ya. Supaya lebih jelas, saya berikan beberapa contoh. Misalnya seperti ini, tentukan peluang kejadian muncul angka pada pelemparan sebuah mata uang. Nah, di sini ruang sampelnya sebuah mata uang dilempar itu, kalau tidak muncul angka ya muncul gambar. Kemungkinannya hanya itu ya, sehingga ruang sampelnya memiliki dua titik sampel, yaitu angka atau gambar. Jadi banyak titik sampel kejadian ada, banyak titik sampel pada ruang sampelnya ada dua. Kemudian kejadian yang dimaksud adalah munculnya angka. Nah, munculnya angka di sini hanya ada satu ya, maka kejadian itu memiliki titik sampel hanya satu, sehingga banyak titik sampel kejadian ada satu. Peluang kejadian itu atau peluang munculnya angka itu sama dengan 1/2 atau setengah. Kemudian saya beri contoh lain, nomor 2. Tentukan peluang kejadian munculnya mata dadu 5 pada pelemparan sebuah dadu. Kalau satu dadu dilempar, maka peluang muncul mata dadu 5 ada berapa ya. Nah, di sini ruang sampelnya, kalau sebuah dadu dilempar, maka kemungkinan yang muncul mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5, mungkin 6. Jadi ada 6 kemungkinan ya, maka titik sampelnya ada 6 ya. Kemudian yang dimaksud kejadian A itu adalah muncul mata dadu 5 ya. Mata dadu 5 hanya satu ya, hanya ini saja. Sehingga titik sampel kejadiannya hanya 1. Sehingga peluang kejadiannya, maksudnya peluang munculnya mata dadu 5 itu 1/6. 1 dibagi 6. Lanjut. Kemudian nomor 3, tentukan peluang kejadian munculnya angka dan gambar pada pelemparan 2 mata uang. Jadi kalau 2 mata uang dilempar, itu kemungkinannya munculnya ini ya, maksimum seperti ini ya. Jadi ini mata uang pertama, mata uang kedua, kalau dilempar maka akan gabungan munculnya. Ini mata uang pertama, mata uang kedua, mata uang pertama, mata uang kedua, mata uang pertama, mata uang kedua, mata uang pertama, mata uang kedua. Di sini ada 4 titik sampel ya. Jadi yang pertama muncul angka, yang kedua juga muncul angka. Kalau di sini yang pertama muncul angka, yang sini muncul gambar dan seterusnya. Seperti ini ya, ada 4 titik sampel ya. Nah, yang dimaksud kejadiannya adalah peluang munculnya angka dan gambar. Angka dan gambar ya, ini ya, angka gambar, ini angka gambar. Berarti ada 2 titik sampel ya. Ada 2 dibagi 4 ya. 4 karena titik sampel di ruang sampelnya ada 4. Nah, sehingga P angka dan gambar 2/4 sama dengan setengah. Kemudian tentukan peluang munculnya jumlah mata dadu 6. Jumlah mata dadu 6 ya pada pelemparan 2 buah dadu. Kalau 2 buah dadu dilempar, ini dadu pertama, dadu kedua. Dadu pertama, dadu kedua ya. Boleh dibalik pertama, kedua boleh ya. Kalau ini dadu pertama, maka ini pertamanya 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1 ya. Jadi ini
Maksudnya satu-satu itu dadu pertama 1, dadu kedua 1. Yang ini dadu pertamanya 2, dadu kedua muncul 1. Kalau yang ini dadu pertama muncul 4, dadu kedua muncul 3, gitu ya. Nah, dan seterusnya. Nah, di sini ada 36 titik sampel. Ya, 36 titik sampel. Kemudian ditanya kejadian munculnya jumlah mata dadu 6. Nah, di sini kejadiannya muncul mata dadu jumlahnya 6. Di sini jumlah 6 ya. Saya beri tanda kuning-kuning ini. 1 tambah 5, 6. 2 tambah 4, 6. Dan seterusnya ya. Berarti ada 5 titik sampel pada kejadian itu. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga peluang muncul berjumlah 6 ada 5 dibagi 36. Jadi ini peluang berjumlah 6 ada 5 per 36. Kemudian tentukan peluang muncul gambar pada mata uang dan angka genap pada dadu jika mata uang dan dadu dilempar bersama. Jadi kalau mata uang dan dadu dilempar bersama akan menghasilkan ruang sampel seperti ini ya. Pertama angka, mungkin dadunya muncul angka 1. Kalau ini mata uangnya muncul angka, dadunya muncul angka 2, dan seterusnya. Yang ditanya peluang muncul gambar dan angka genap ya. Gambar dan angka genap. Cari gambar dan angka genap. Kalau ini gambar angkanya ganjil. Nah, ini angka genap ya. Gambar angka genap, gambar angka ganjil, gambar angka genap, gambar angka genap. Jadi ada 1, 2, 3. Peluang muncul gambar dan angka genap hanya ada 3 dibagi 12 ya. Ada 12 titik sampel. 3 per 12 disederhanakan menjadi 1 per 4. Nah, sekarang yang terakhir, tentukan peluang terambil sebuah kartu as pada pengambilan satu kartu dari seperangkat kartu BRID. Kartu BRID kartu remi ya. Kartu remi itu ada 52 lembar ya. Ada 52 lembar, asnya ada 4. Sehingga peluang terambil as ya 4 dibagi 52. Kalau disederhanakan menjadi 1 per 3. Demikian para sahabat belajar matematika semuanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe agar kalian selalu mendapatkan video-video dari saya yang lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.